beberapa nutrisi yang sudah based on study terbukti bisa membersihkan pembuluh darah kalian dari plak-plak itu. Yang pertama adalah pine bark extract. Jadi pine bark extract ini memang paling banyak sekarang kita temukan di dalam kandungan suplemen. Ya, jadi dosisnya berapa dok? Tentunya tiap orang berbeda-beda, tergantung dari kondisi penyumbatannya, kemudian tergantung dari pola makannya juga, tergantung apakah ada komplikasi dan lain-lain. Jadi untuk dosisnya tanyakan ke dokter ya yang paham mengenai ini. Yang kedua adalah daun pegagan. Nah ini juga herbal yang sebetulnya banyak sekali di Indonesia, punya banyak sekali manfaat, tapi salah satunya yang selama ini dianggap belum banyak dimanfaatkan adalah untuk membersihkan pembuluh darah. Jadi daun pegagan atau dengan nama Centella asiatica, ya, jadi itu pun juga bisa meningkatkan kerjanya pine bark extract tadi. Jadi ketika digabungkan, based on study yang akan saya share di sini, gabungan kombinasi antara daun pegagan dan pine bark extract ini bisa membersihkan orang-orang yang sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah atau sudah banyak plaknya. Apalagi dok yang bisa dimanfaatkan nutrisi alami untuk membersihkan adalah vitamin K2. Yes, vitamin K2 ini juga selama ini saya dapat banyak pertanyaan. Oh dok, kalau sudah minum obat pengencer darah gimana? Terutama orang-orang yang sudah pasang ring, orang-orang yang sudah punya masalah-masalah darahnya kental seperti itu. Vitamin K2 itu memang bisa berkontraindikasi, terutama kalau kita menggunakan dosis tinggi. Nah, jadi buat sobat sehat yang sudah minum obat pengencer darah apapun, warfarin, komadin, dan lain-lain, sebaiknya tanyakan ke dokter mengenai berapa dosis yang tepat. Dan juga kita mungkin juga bisa minta karena ada beberapa obat-obat pengencer darah juga yang tidak berkontraindikasi dengan vitamin K2. Jadi kalau bisa diberikan obat-obatan yang tidak berkontraindikasi ya dengan vitamin K2 itu akan jauh lebih baik, jauh lebih aman. Karena apa? Karena vitamin K2 ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kalsifikasi atau pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, tentunya dalam arti kita perlu mengatur jumlahnya, terutama kalau kita konsumsi vitamin D3, ya ini perbandingannya saya selalu katakan 1:100. Ya, jadi vitamin K2-nya 1, vitamin D3-nya 100. Jadi kalau konsumsi vitamin D3 10.000, vitamin K2-nya konsumsi 100 mikrogram. Kemudian vitamin E, ya, vitamin E. Vitamin E, terutama yang golongan tocotrienol, kalau kalian dapatkan dari suplemen, itu juga sangat baik untuk melindungi arteri kita, menjaga elastisitas kita, ya, melindungi kita punya dinding dalam di pembuluh darah, endotel itu juga sangat tergantung dengan vitamin E kesehatannya. Dan nutrisi alami yang kelima, yang terakhir adalah niacin. Niacin ini adalah vitamin B3, bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang alami juga, terutama dari protein hewani.